Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kampus Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak. Poltekkes merupakan salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan Kemenkes yang menyelenggarakan pendidikan profesional tenaga kesehatan dengan total ada 12 prodi pendidikan dalam 6 jurusan dan salah satunya prodi D3 dan D4 jurusan kesehatan lingkungan. Jurusan Kesehatan Lingkungan beralamat di Jalan 28 Oktober, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara. Terdapat satu pintu gerbang masuk yang berada di sisi paling kanan dan satu pintu gerbang keluar yang berada di sisi kiri. Pada bagian depan terdapat pos penjagaan yang berada tepat di sisi sebelah kanan pintu gerbang masuk. Segala bentuk pelaporan mengenai izin masuk dan keluar kampus akan melewati dan tercatat oleh petugas pos penjagaan. Tidak jauh dari pintu gerbang masuk, tepatnya berada di sisi kiri, terdapat bangunan gedung utama, yaitu gedung direktorat. Berada di sisi kiri gedung direktorat, terdapat gedung pelayanan terpadu yang memiliki 3 lantai. Di lantai pertama terdapat ruang pelayanan kesehatan dan klinik sanitasi. Di lantai kedua terdapat ruang perpustakaan terpadu dan di lantai ketiga terdapat ruang lab komputer dan lab bahasa. Di sisi kanan gedung pelayanan terpadu terdapat gedung administrasi terpadu yang memiliki 3 lantai. Di lantai pertama digunakan untuk ruang dosen, salah satunya adalah dosen kesehatan lingkungan yang letaknya berada di sebelah kanan dari pintu masuk gedung. Di lantai kedua terdapat ruang administrasi, salah satunya adalah ruang administrasi jurusan kesehatan lingkungan, musola, dan gudang. Di lantai ketiga digunakan untuk ruang prodi dan ruang akademik. Salah satunya adalah ruang prodi D3 dan D4 serta ruang akademik kesehatan lingkungan. Di sebelah kanan gedung administrasi terpadu terdapat gedung asrama. Di depan gedung administrasi terpadu terdapat fasilitas untuk berolahraga dan halaman yang luas. Tidak jauh dari halaman terdapat gedung laboratorium terpadu. Di gedung inilah kegiatan praktikum beberapa mata kuliah dilaksanakan. Di lantai pertama, sisi kanan gedung difungsikan sebagai ruang administrasi laboratorium. Seluruh kegiatan administrasi dipusatkan di sini, mulai dari surat menyurat hingga peminjaman dan pengembalian alat dan bahan praktikum. Ruangan khusus untuk penyimpanan alat dan bahan praktikum terletak di samping ruang administrasi laboratorium. Dapat ruang bengkel kerja untuk jurusan kesehatan lingkungan dan 4 ruang praktikum jurusan. Terdapat ruang bengkel kerja untuk jurusan kesehatan lingkungan dan 4 ruang praktikum, yaitu ruang praktikum kimia, vektor, K3, dan mikrobiologi. Di sisi kanan gedung laboratorium terpadu terdapat gedung kelas terpadu. Gedung kelas terpadu merupakan gedung tempat perkuliahan dari beberapa jurusan dan salah satunya adalah jurusan kesehatan lingkungan. Memiliki 3 lantai dan 9 ruang kelas. Di seluruh ruang kelas dilengkapi dengan fasilitas pendingin ruangan, kursi, papan tulis, meja, kursi dosen, dan penerangan. Proses perkuliahan jurusan kesehatan lingkungan berada di lantai 1 dan di lantai 2. Di lantai 3 terdapat satu ruangan untuk kegiatan himpunan mahasiswa atau HMJ Kesehatan Lingkungan. Selain ruang kelas dan ruang HMJ, terdapat 2 ruang teater yang terletak di lantai 1 dan di lantai 3.
Di sisi kanan gedung kelas terpadu terdapat gedung musola yang dipergunakan oleh mahasiswa dan seluruh staf Poltekkes Pontianak. Selain itu juga terdapat fasilitas kantin sehat, ATM, dan tempat parkir kendaraan. Demikianlah pengenalan sarana dan prasarana kampus jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Pontianak. berkunjung ke perpustakaan. Pertama, mahasiswa meletakkan tas yang telah disiapkan di tempat yang telah disiapkan, yaitu di loker. Ada beberapa loker. Kemudian kuncinya dibawa. Kemudian mahasiswa menginput atau mengisi kunjungan yang telah disiapkan. Aplikasi kunjungan sudah tinggal men-scan kartu anggota yang setiap mahasiswa yang telah diberikan kartu anggotanya. Kemudian setelah dari kunjungan mahasiswa melanjutkan ke komputer yang telah disediakan, yaitu komputer pencarian atau OPAK. Setelah yang di koleksi yang diinginkan ketemu, mahasiswa bisa langsung mencari ke rak koleksi. Koleksi kita ada buku, ada proseding, ada modul, ada koleksi referensi,
dan koleksi fiksi, majalah dan jurnal. Kemudian apabila mahasiswa ingin meminjam buku yang telah didapat diserahkan ke bagian sirkulasi. Mahasiswa harus melampirkan atau membawa kartu anggota perpustakaan untuk meminjam buku. Proses sirkulasinya dengan petugas bagian sirkulasi. Setelah selesai, buku yang dipinjam boleh dibawa pulang oleh mahasiswa. Untuk peminjaman KTI atau skripsi, mahasiswa mencari di daftar yang telah disediakan di perpustakaan. Setelah didapat judul dan nomor inventaris, mahasiswa langsung menyerahkan ke bagian sirkulasi dengan membawa kartu anggota perpustakaan. Untuk KTI dan skripsi itu akan diambilkan oleh petugas atau bagian sirkulasi. Karena untuk koleksi KTI dan skripsi kita menggunakan sistem tertutup. Apabila skripsi dan KTI telah diterima mahasiswa dapat membacanya di ruang baca yang telah tersedia di ruang perpustakaan. Apa ruangan yang tersedia di perpustakaan, yaitu ada ruang referensi, kemudian ada ruang diskusi, kemudian ada untuk fasilitas yang kami sediakan, yaitu ada troli, kemudian ada studi carrel, ada meja diskusi, kemudian ada lesehan. Kami di perpustakaan Poltekkes Kemenkes Pontianak ada 3 orang. Bagian sirkulasi bernama Pak Firdaus, bagian teknologi informasi Pak Hendra, kemudian Kak Unit Bu Erlia. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miki Fauzi. Saya merupakan salah satu pranata pendidikan laboratorium di unit laboratorium terpadu Poltekkes Pontianak, dan saya juga merupakan salah satu teknisi laboratorium untuk praktikum jurusan kesehatan lingkungan. Di sini untuk praktikum kesehatan lingkungan di unit lab terpadu itu disediakan sebanyak 5 ruangan. Adapun ruangannya itu yaitu 1 lab kimia lingkungan, 2 lab mikrobiologi lingkungan, yang ketiga lab pengendalian vektor dan binatang pengganggu yang kita gabung dengan lab parasitologi, yang keempat laboratorium fisika yang kita gabung dengan laboratorium sanitasi industri dan keselamatan kerja, dan yang terakhir yang kelima laboratorium bengkel kerja. Nah, untuk laboratorium kimia lingkungan, mahasiswa biasanya kita praktikum untuk pemeriksaan kualitas kimia udara, kualitas kimia air bersih, limbah, sampah, serta makanan dan minuman. Juga ada pengukuran debu pada ruangan, juga paparan debu pada perorangan. Adapun contoh alat yang biasa kita gunakan di laboratorium kimia lingkungan seperti AAS, kemudian spektrofotometer, lalu ada timbangan analitik, ya, dan flokulator untuk mengukur spektrofotometer dan alat lainnya.
Kemudian untuk di laboratorium mikrobiologi lingkungan, biasanya mahasiswa mempraktikumkan untuk pemeriksaan kualitas mikrobiologi pada udara, tanah, pada air, pada limbah, serta makanan dan minuman. Adapun alat-alat yang biasa mereka pergunakan seperti autoclave, kemudian ada oven, ada inkubator, kemudian ada koloni counter dan lain sebagainya. Untuk lab berikutnya yaitu lab pengendalian vektor binatang dan lab parasitologi. Adapun lab ini kami gabung jadi satu. Untuk praktikum yang biasa dilakukan oleh mahasiswa seperti identifikasi nyamuk dari mulai telur, larva, pupa hingga dewasa. Kemudian identifikasi cacing, yaitu cacing. Adapun yang praktikum yang biasa dilakukan oleh mahasiswa seperti identifikasi nyamuk mulai dari telur, larva, pupa hingga dewasa, maupun kecoa ataupun vektor-vektor lainnya. Kemudian untuk parasitologi, biasanya mahasiswa mengidentifikasi parasit pada makanan, pada minuman, pada tanah, limbah, dan juga pada darah. Ada juga untuk identifikasi lainnya yaitu jamur pada permukaan tubuh manusia. Adapun alat-alat yang utama biasa digunakan mahasiswa seperti mikroskop binokuler ataupun mikroskop stereo. Lalu untuk lab berikutnya adalah laboratorium bengkel kerja. Di sini mahasiswa biasa mempraktikumkan pemasangan rangkaian pipa, pengeboran air tanah, pembuatan sistem pengolahan air, pembuatan ipal, maupun pembuatan komposting. Lalu untuk lab yang terakhir yaitu laboratorium fisika, sanitasi industri dan keselamatan kerja. Di sini untuk laboratorium fisika sendiri biasanya mahasiswa melakukan pengukuran suhu menggunakan termometer, kelembapan menggunakan hygrotermometer, cahaya menggunakan luxmeter, dan suara menggunakan sound level meter. Dan untuk sanitasi industri dan keselamatan kerja sendiri biasanya mahasiswa mempraktikumkan pengukuran suhu, kelembapan, cahaya, kebisingan, kecepatan angin, dan getaran pada lingkungan kerja.
say